Kelompok 3. Baik, kita lanjutkan. Dimohon mempersiapkan diri kelompok 4 dari Universitas Nusa Cendana. Waktu 4 menit kami persilakan untuk persiapan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Baik, sebelumnya saya izin untuk melakukan pengecekan audio dan pengecekan slide presentasi kepada Saudari Yosefania. Apakah suara saya telah terdengar dengan jelas? Ya, telah terdengar dengan jelas. Kepada Saudari Marlev Dwi Nugraha Labola, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suaranya terdengar dengan jelas. Kepada Saudari Kadekada Diamanikan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Saudara Mahlev, suara Anda telah terdengar dengan jelas. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan terhadap slide presentasi. Apakah slide presentasi berjalan dengan lancar? Ya, slide presentasinya berjalan dengan lancar. Baik, saya ulangi, apakah kepada Saudari Yosefania dan Saudara Marlev, apakah slide presentasi telah terlihat dengan jelas? Iya, slide presentasinya sudah terlihat dengan jelas. Baik. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Waktu presentasinya nanti di pukul 20.00. Apakah persiapannya sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oke, baik. Sambil nunggu waktu presentasi, jadi saya jelaskan sedikit. Waktu presentasi nanti 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi kalau presentasinya lebih cepat, nanti waktunya akan ditambahkan untuk sesi diskusi tanya jawab. Eh, Baik, persiapannya sudah selesai ya. Jadi silakan kami persilakan untuk melakukan presentasi dari kelompok 4 dari Universitas Nusa Cendana. Waktu 10 menit kami persilakan untuk presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dewan Penilai PKP 2 Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2024. Langsung saja kepada topik pembahasan. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu yang ramai dibicarakan saat ini, seperti pencemaran air yang disebabkan oleh limbah logam berat. Masalah pencemaran air tentu merupakan masalah yang mengkhawatirkan, karena air sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Menurut Kacroska tahun 2022, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah logam berat dapat berasal dari limbah hasil industri, limbah pertambangan, serta penggunaan pupuk yang mengandung logam berat. Contoh kasus pencemaran air akibat logam berat seperti yang terjadi di 5 kabupaten di Provinsi Aceh, di mana tanah dan air di sana tercemar oleh limbah yang mengandung ZN serta logam berat lainnya. Masalah pencemaran air tentunya bertolak belakang dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB, yakni pada tujuan ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Logam berat memiliki berbagai dampak negatif bagi manusia, seperti logam Zn contohnya yang dapat menyebabkan diare, muntah, serta kram perut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya untuk mengurangi logam berat dalam limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu metode kimia yang dapat diterapkan yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Namun, penggunaan metode ekstraksi pelarut memiliki beberapa kekurangan, antara lain pelarutnya bersifat toksik, mudah terbakar, harganya relatif mahal, serta berbahaya bagi lingkungan. Hal ini menyebabkan teknik ekstraksi pelarut kurang ideal untuk digunakan secara berkelanjutan. Karena kekurangan tersebut dibutuhkan suatu teknik ekstraksi alternatif yang lebih baik seperti ekstraksi dengan menggunakan membran. Membran yang biasa dipakai dalam teknik ekstraksi ini salah satunya adalah Supported Liquid Membrane atau SLM yang melibatkan pemerangkapan senyawa pengekstrak pada pori-pori polimer pendukung. Namun SLM memiliki kekurangan yakni masa pakainya yang singkat. Hal ini disebabkan karena terlepasnya senyawa pengekstrak ke dalam larutan selama proses ekstraksi. Solusi dari kekurangan SLM ini adalah Polymer Inclusion Membrane atau PIM. PIM memiliki kelebihan dibandingkan SLM karena memiliki ekstraktan yang terperangkap di dalam polimer pendukung sehingga tidak mudah terlepas seperti SLM. Membuat PIM dapat digunakan secara berulang dan lebih ekonomis. Hal ini dapat dicapai karena PIM dibuat menggunakan teknik solvent casting, yakni pelarutan seluruh komponen berupa polimer pendukung dan ekstraktan yang selanjutnya dicetak di dalam Petri dish dan dibiarkan selama kurang lebih 24 jam hingga pelarutnya menguap. PIM disusun oleh dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan fase cair berupa plasticizer dan ekstraktan. Namun dibandingkan dengan polimer pendukung dan ekstraktan, penggunaan plasticizer bersifat opsional. Hal ini disebabkan karena beberapa ekstraktan telah sekaligus bertindak sebagai plasticizer. Polimer pendukung yang sering digunakan dalam PIM adalah polyvinyl klorida atau PVC, sedangkan senyawa organik yang sering digunakan sebagai ekstraktan adalah di2-ethylhexyl phosphoric acid atau DIPA. DIPA telah banyak digunakan sebagai ekstraktan yang mampu menghasilkan PIM yang baik. Namun meski begitu, DIPA memiliki kekurangan, antara lain harganya yang mahal serta penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Solusi yang kami tawarkan adalah penggunaan alternatif ekstraktan yang berasal dari bahan alami yang lebih ramah lingkungan serta memiliki harga yang terjangkau. Salah satu alternatif ekstraktan alami yang dapat digunakan adalah asam anakardat. Asam anakardat merupakan senyawa yang diperoleh dari minyak kulit biji jambu mete. Menurut data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Jambu Mete tahun 2018 sampai 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama penghasil jambu mete terbesar di Indonesia dengan rata-rata jumlah produksi yakni 49,042 ton. Melihat adanya potensi daerah kami sebagai penghasil jambu mete, kami berinovasi menggunakan biji jambu mete sebagai sumber alternatif ekstraktan alami dengan harga yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Dengan bangga, kami dari tim Argon, anak Karik Research by Young Generation, melakukan penelitian fabrikasi polimer inclusion membran menggunakan asam anakardat dari biji jambu mete sebagai ekstraktan alami dan aplikasinya untuk eliminasi kation pencemar. Dengan saya Marlev Labola sebagai ketua tim, Yosefania Endrimayu WOA sebagai anggota 1, Kadek Rada Diamanikan sebagai anggota 2 di bawah bimbingan Bapak Fidelis Niti PhD. Dewan Penilai yang terhormat, adapun tujuan dari penelitian kami adalah kami menghasilkan tim yang sesuai dengan standar umum, yaitu transparan, tipis, dan fleksibel, dengan komponen yang terdiri dari polimer pendukung PVC dan ekstraktan alami dari asam anakardat. Dengan manfaat dari penelitian kami ialah menghasilkan tim yang inovatif dan ramah lingkungan, dengan biaya yang terjangkau dan mudah diperoleh, serta menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti terutama dalam bidang kimia analitik. Inovasi dari penelitian kami adalah kami menggunakan minyak kulit biji jambu mete atau Caseonate liquid lalu diisolasi untuk memperoleh asam anakardat dan selanjutnya asam anakardat inilah yang akan kami gunakan sebagai ekstraktan alami dalam pembuatan PIM. Pada kegiatan penelitian ini, kami menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kami melakukan pengamatan terhadap penampakan fisik PIM, uji SEM, dan uji FPIR. Sementara secara kuantitatif, kami melakukan uji water uptake, water contact angle, tensile strength, dan percent elongation, serta uji ekstraksi ZN2 menggunakan PIM yang kami buat. Tahap pertama yang kami lakukan adalah isolasi asam anakardat menggunakan teknik ekstraksi cair-cair dengan pelarut yang kami gunakan ialah etil asetat. Isolasi asam anakardat kami lakukan sebanyak 2 kali dengan nilai persen rendemen tertinggi yaitu 39% dan persen rendemen
terendah yaitu 28,6%, dengan rata-rata rendemen yang dihasilkan yakni 33,8%. Asam anakadat yang kami peroleh selanjutnya kami gunakan untuk membuat PIM dengan memvariasikan komponen PVC dan asam anakadat dari 40 sampai 60% dengan berat total campuran 10 gram dan didapatkan komposisi optimum membran yaitu 50% PVC dan 50% asam anakadat, di mana membran yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yaitu tipis, transparan, fleksibel, serta tanpa retakan. Setelah kami memperoleh komposisi optimum, kami melakukan beberapa uji pengukuran sifat fisika PIM, yakni water uptake, water contact angle, tensile strength, dan percent elongation. Berikut merupakan hasil pengukuran sifat fisika PIM yang kami peroleh. Berdasarkan grafik uji water uptake, terlihat bahwa nilai persentase daya serap air PIM yang dibuat cenderung menurun seiring bertambahnya konsentrasi asam anakadat. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi asam anakadat di dalam membran, maka sifat hidrofilisitas membran akan semakin berkurang. Berdasarkan gambar grafik uji water contact angle, terlihat bahwa kenaikan dari nilai komposisi asam anakadat sebanding dengan kenaikan nilai sudut kontak air. Hal ini mengonfirmasikan bahwa komposisi asam anakadat mempengaruhi nilai hidrofilisitas membran yang dihasilkan. Sedangkan untuk uji tensile strength dan percent elongation, saat ini kami sedang melakukan proses analisis di Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro. Dewan penilai yang terhormat, adapun pada analisis ATIR, kami membandingkan adanya membran dengan komposisi 100% PVC dengan membran komposisi 50% PVC dan 50% asam anakardat. Pada puncak 830 dan 835, terlihat dari grafik tampak kesamaan yang menunjukkan adanya karakteristik dari PVC. Pada spektra PVC plus asam anakardat, terdapat beberapa puncak, yakni puncak 3003, puncak 2921, puncak 1581, dan puncak 1465 yang menunjukkan adanya struktur dari senyawa aromatik dan gugus fungsi asam karboksilat, yang dimana hal ini sesuai dengan struktur asam anakadat itu sendiri. Dewan Reviewer dan terhormat, kami telah melakukan proses ekstraksi ZN2 menggunakan membran yang kami buat. Pada grafik dapat terlihat bahwa tidak ada zinc yang terekstraksi. Kami menduga hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor ekstraksi yang memengaruhi seperti nilai pH, kecepatan aduk, temperatur, dan lain-lain. Sehingga solusi yang kami berikan ialah perlu dilakukan adanya optimasi kondisi ekstraksi. Namun karena keterbatasan dana, maka akan kami lakukan pada penelitian selanjutnya. Kesimpulan dan saran dari penelitian kami ialah yang pertama diperoleh PIM dengan komposisi optimum, yaitu ARC 50% PVC plus 50% asam anakadat, serta perlu dilakukan adanya optimasi faktor-faktor yang memengaruhi ekstraksi. Luaran penelitian kami berupa luaran utama dan luaran tambahan, di mana luaran utama berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, adanya artikel ilmiah, pembuatan akun media sosial berupa akun Instagram, dan publikasi jurnal ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3 pada jurnal Membrane Science of Research. Capaian kegiatan kami pada laporan kemajuan saat ini telah mencapai 87% dan per tanggal hari ini telah mencapai 90%. Adapun rencana penelitian kami selanjutnya ialah penyusunan artikel ilmiah laporan akhir, publikasi jurnal ilmiah, dan analisis hasil tensile strength dan percent elongation. Capaian keuangan tim kami saat ini telah mencapai 90%. Adapun potensi hasil dari penelitian kami ialah inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan, publikasi internasional, dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Universitas Nusa Cendana yang telah mewadahi kami dalam pelaksanaan PKM Riset Eksakta tahun 2024. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, waktu presentasi telah selesai. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf, hujan kebetulan di Pekanbaru, hujan lebat, jadi suara agak ini, ada gangguan suara. Pertanyaan saya, ini penelitian kan menghasilkan satu produk ya? Ya, ada produknya ya? Ya, Pak. Kira-kira Iya, dalam Pak. bentuk apa produk hasil penelitian yang dilakukan ini? Silakan. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi pertanyaannya. Tadi suaranya agak tidak terdengar dengan jelas.
Bagaimana dengar? Baik Pak, izin menjawab. Jadi untuk produk kami berupa PIM yang dihasilkan adalah PIM yang akan kami gunakan untuk mengekstraksi logam ZN dari limbah logam pencemar Pak. Seperti itu. Oke. Tadi saya melihat di metodenya ada metode kualitatif dan kuantitatif ya. Iya Pak, Iya, Pak. benar. Nah, yang kualitatif itu yang mana? Kemudian yang kuantitatif apa yang diuji kemarin? Coba dijelaskan sedikit tentang kualitatif dan kuantitatif metode dalam penelitian ini. Baik, Pak. Izin menjawab. Jadi dalam uji PIM Suaranya kami kurang jelas, Mas. Tolong dikuatin. apakah suara saya sudah jelas? Tes 1, 2, 3. Baik. Jadi izin menjawab. Ya. Uji kualitatif yang kami lakukan untuk menguji sifat fisik PIM kami, yaitu pertama kami melakukan penampakan fisik dari PIM yang kami lakukan. Kemudian kami melakukan uji SEM untuk mengetahui permukaan dari membran PIM yang kami hasilkan, dan terakhir kami melakukan uji FTIR untuk melihat bagaimana apa saja komposisi dari PIM yang kami buat. Kemudian pada uji kuantitatif kami menguji uji daya serap air atau water uptake, dan kami juga melakukan uji sudut kontak air atau water contact angle. Kami juga melakukan uji tensile strength dan percent elongation untuk mengetahui fleksibilitas PIM secara kuantitatif, dan terakhir kami melakukan uji ekstraksi untuk mengetahui bagaimana PIM bisa dapat memisahkan logam ZN dari dalam larutan yang telah kami siapkan. Sekian dari saya. Ya. Jadi hasilnya kemarin ini sudah dicobakan ya, diuji ya. Iya, Bahwa, Pak. Iya Pak, sudah. oke, coba bisa dijelaskan bagaimana hasilnya? Hasil uji coba kemarin dari produk penelitian ini. Baik Pak, mungkin saya izin menjawab. Dari hasil kami pengujian ekstraksi ZN2, pada grafik terlihat tidak adanya zinc yang terekstraksi Pak. Tetapi kami menduga hal ini disebabkan oleh adanya faktor optimasi ekstraksi yang memengaruhi seperti nilai pH, kecepatan aduk, dan temperatur Pak. Dan kami akan melakukan optimasi kondisi ekstraksi pada keadaan berikutnya, yakni mungkin pada pengukuran pH yang lebih turun atau lebih naik, serta kecepatan aduk yang pada rentang tertentu, dan akan kami lakukan juga pada suhu tertentu, Pak. Seperti itu. Baik, terakhir mungkin pertanyaannya, kalau luarannya sudah memenuhi syarat ya, sesuai dengan ketentuan ya. Kalau saya lihat tadi ya, Iya, ada baik, Pak. ada luaran tambahan enggak selain itu? Iya Pak, baik, izin menjawab. Jadi luaran tambahan dari kami adalah berupa publikasi jurnal ilmiah dalam jurnal internasional terindeks Scopus Q3, yakni Jurnal Membrane Science of Research. Tetapi untuk masalah publikasi ini akan kami diskusikan kembali bersama dosen pembimbing kami, Pak. Itu sudah dalam bentuk apa dia? Draft atau sudah disubmit? Baik Pak, saya ingin menjawab. Ini kami masih buat dalam bentuk draft. Itu dikarenakan seperti yang kami bilang tadi, kami belum melakukan optimasi kondisi ekstraksi untuk melihat bagaimana PIM-nya memisahkan logam ZN. Selain itu tadi juga ada disebutkan bahwa ada beberapa uji kuantitatif dari kami yang masih dilakukan di Universitas Diponegoro, Pak. Jadi masih belum bisa disubmit, Pak. Baik, mungkin cukup ya. Terima kasih. Kami silakan Ibu Gali Pratiwi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Oke, eh, teman-teman, ini kan suatu membran yang nanti kalau tidak salah di latar belakang itu adalah nanti untuk ke arah pencemaran limbah gitu ya. Nanti aplikasinya ini seperti apa ini nanti membran ini? Baik, saya ingin menjawab. Jadi dalam aplikasi membran itu terdapat dua jenis aplikasi. Pertama itu dalam pemisahnya itu ada ekstraksi dan juga transport. Jadi dalam ekstraksi itu seperti yang kami lakukan. Jadi nanti logam ZN-nya itu kami akan pindahkan ke dalam membran yang kami buat. Kemudian ada juga dalam aplikasi dalam bentuk transport. Jadi itu cara kerjanya adalah di mana terdapat dua larutan yang dipisahkan oleh membran di tengah-tengah. Larutan yang pertama itu mengandung logam pencemarnya, larutan keduanya itu tidak mengandung logam apa-apa. Jadi nanti dengan menggunakan membran dia akan selektif memindahkan
logam-logam pencemar dari larutan yang tercemar ke larutan yang bersih, seperti itu. Ya, berarti mungkin maksud saya adalah nanti tujuannya penggunaannya itu mungkin di levelnya adalah level limbah industri, mungkin seperti itu tuh ya, atau limbah laboratorium, seperti itu. Baik, jadi itu bisa digunakan kalau secara khusus di limbah laboratorium tentu bisa, dan untuk limbah industri saat ini masih belum terdapat penggunaan yang massal terkait polymer inclusion membran ini, Bu. Oke, ya, saya lihat di bagian mungkin bisa dikonfirmasi ulang tadi di bagian pengujian secara FTIR itu ya. Sorry, kalau tidak salah disampaikan ketika presentasi itu adalah untuk perbandingan asam dengan PVC 50-50, tapi kalau di laporan itu yang tercantum di sini adalah untuk komposisi 60-40. Atau memang ada perbedaan atau seperti apa? Atau saya yang mungkin tadi salah mendengar? Baik, jadi secara pada saat kami melakukan penelitian, kami memilih komposisi 50-50 PVC asam anakardat sebagai komposisi optimum yang digunakan untuk ekstraksi. Namun dalam uji FTIR kami memilih komposisi 60% asam anakardat dan 40% PVC. Hal ini karena kami secara jelas ingin melihat bagaimana serapan asam anakardat ketika ia dibuat dengan menjadi membran menggunakan PVC sebagai polimer pendukung. Agar serapannya terlihat lebih jelas, kami menggunakan asam anakardat yang memiliki konsentrasi paling tinggi. Oke. Tapi kan mungkin nanti kalau diuji secara karakteristik hasil gitu ya, komposisinya itu kan perbedaan karakteristik yang tertampil di FTIR nanti apakah juga akan tidak, berarti kan tidak ada pengaruhnya ya, nanti tidak saling berhubungan, itu hanya kualitatif atau profilnya ya, profilnya antara yang memiliki asam itu lebih rendah dengan yang memiliki komposisi asam lebih tinggi itu akan serupa atau kira-kira ada perbedaan nanti. Kalau tadi hanya untuk memperjelas makanya dipilihlah yang asam anakardatnya mungkin lebih banyak di profiling FTIR-nya. Baik, saya ingin menjawab. Jadi akan serupa dari profil FTIR dari asam anakardat yang lebih rendah dan juga yang lebih tinggi. Dan itu hanya perbedaannya di bagian serapan saja, terlihat lebih jelas atau tidak terlihat sama sekali seperti itu. Oke. Oke, tadi untuk capaian penelitiannya ini berapa persen? Mohon maaf. Kami, baik, mungkin Saudara Yosefania. 87% kalau di laporan. Izin menjawab, di laporan kami telah mencapai 87%, namun per tanggal hari ini kami telah mencapai 90%, di mana kami selama proses kegiatan sebelum PKP 2 ini, kami masih melakukan kegiatan penelitian di laboratorium, Ibu. Terima kasih. Ya, 90%. Ini 10%-nya itu tadi kan salah satunya adalah tadi ada hasil SEM yang mungkin belum keluar ya. Nanti berarti kalau SEM misalnya dan sampai tensile strength, Ibu. Oke ya, SEM dan tensile strength tadi. Itu kalau misalnya nih perkiraannya itu akan keluar di kapan gitu, nggak bisa diperkirakan nggak? Karena nanti kalau sampai akhir program, karena biasanya kalau sudah PKP 2 kan cepet banget tuh sampai dia laporan akhir. Apakah yakin itu 100% akan tercapai datanya keluar? Mohon Bisa Kami maaf, yakin, kami ingin mohon menambahkan. maaf, waktu diskusi telah Ya, oke, selesai. siap. Kita tunggu Mohon di maaf. laporan akhir. Ya. Iya, baik. Mohon maaf, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat ya. Baik, kita lanjut.